Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mesti doa. Siap. Dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini siapa yang tidak hadir? Bila. Dengar buat Pak. Dela, kenapa Dela? Sakit. Dari hari apa emang? Hari Rabu. Ya, udah sekarang masuk ke pembelajaran ya. Kita membahas akulturasi dan budaya Islam. Tahun berapa Bu? Dulu dia kan. 51. Ada. Akulturasi dan budaya Islam yaitu yang pertama seni bangunan. Di Indonesia, seni dan arsitektur membangun masjid sangat menarik, unik dan akulturatif pada perkembangan zaman Islam. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Seni bangunan yang menonjol adalah masjid serta menaranya dan makam. Setelah seni bangunan yaitu ada masjid, dan menara. Seni bangunan yang menonjol adalah masjid. Berikut contoh bangunan masjid yang ada di Jawa, yaitu seperti pendopo, balai, ruangan tempat rapat dengan komposisi persegi dan atapnya bertumpang. Fungsi utama masjid adalah untuk beribadah orang-orang Islam. Bangunan masjid juga dapat sebagai kebudayaan bagi orang-orang Muslim. Berikut ciri-ciri bangunan masjid kuno yang ada di Indonesia. Yang pertama, atapnya bertumpang. Yang kedua, menaranya tidak berfungsi untuk mengumandangkan azan. Yang ketiga, umumnya didirikan di ibu kota atau di istana kerajaan. Selanjutnya, ada dua kelompok jumlah masjid yang beratap, yaitu yang pertama yang satu masjid yang beratap dua, yaitu contohnya Masjid Agung Cirebon abad ke-16. Yang kedua, masjid yang beratap tiga, yaitu contohnya Masjid Palembang. Berikut ditemukan tiga masjid, yaitu sebagai bangunan. Yang pertama, masjid tradisional. Yang kedua, masjid makam. Yang ketiga, masjid modern. Pengertian dari makam.
Makam adalah kuburan tempat orang-orang meninggal. Contohnya seperti seorang raja meninggal dan dikuburkannya seperti bangunan istana kerajaan. Makam-makam yang lokasinya di dekat Masjid Agung pusat kesultanan antara lain yaitu seperti makam Sultan Palembang, makam Sultan Ternate di Ternate. Seni ukir. Pada zaman masa perkembangan Islam, zaman Maya, perkembangan ajaran bahwa seni ukir, melukis, dan patung makhluk hidup apalagi manusia secara nyata tidak diperbolehkan. Yang ketiga, aksara dan seni sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia berpengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Seni sastra di zaman Islam berkembang terutama di Melayu dan di Jawa, yaitu hikayat, yaitu ada hikayat, abad, syair, suluk. Yang keempat, kesenian. Berikut contoh kesenian tersebut: permainan debus, saudari, dan wayang. Yang kelima, bidang kalender. Indonesia telah mengenal sistem kalender sebelum datangnya pengaruh Hindu-Buddha dari India. Ketika pengaruh agama dan budaya Islam masuk ke Indonesia, penanggalan Islam berupa kalender Hijrah pun ikut masuk. Sekian dari Ibu. Mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Ya. Berikan saya pertanyaan. Sebutkan ciri-ciri masjid kuno di Indonesia. Masjid kuno di Indonesia ciri-cirinya yaitu ada 3. Yang pertama, atapnya bertumpang. Yang kedua, menaranya tidak berfungsi untuk menggunakan azan. Yang ketiga, umumnya didirikan di ibu kota atau di istana kerajaan. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Masjid untuk mengetahui perkembangan yaitu ada 3. Yang pertama, masjid, bangunan masjid, makam. Yang ketiga, modern. Sekarang Ibu mau kasih pertanyaan. Oke ya, kalau misalnya Ibu sebutkan 1, kalian tepuk tangan 2. Jadi setiap angka ganjil, kalian jangan tepuk tangan. 1. Enggak, maksudnya kalau misalnya saya bilang 1, kalian jangan tepuk tangan. Jadi cuma hitungin yang 1, 2, 3. Deli. Ya. Deli. Ya. 2, 4. Jangan. Ada lagi, hukumannya apa? Goyang. Goyang. Jaipong. Kalian yang minta apa, dia yang goyang ya. Goyang. 1, 2, 3. Ya udah, kasih pertanyaan aja ya. Apa fungsi utama masjid? Untuk
Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq